Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Julian Saputra dengan NIM 2348201063, kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia bahan alam, yaitu alkaloid, glikosida, dan saponin. Dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Untuk materi yang pertama yaitu alkaloid. Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder yang bersifat basa dan memiliki atom nitrogen. Alkaloid umumnya berasal dari tumbuhan dan memiliki aktivitas farmakologi yang kuat pada sistem biologis manusia maupun hewan. Sifat umum alkaloid. Alkaloid mengandung nitrogen dan berasal dari asam amino. Dapat membentuk garam dengan asam, umumnya pahit, bentuk bebas, tidak berwarna, tidak larut air, larut pelarut organik. Bentuk garam, mudah larut air, bersifat basa karena pasangan elektron bebas pada N. Klasifikasi alkaloid. Yang pertama berdasarkan struktur kimia. Alkaloid golongan piridin atau piperidin, contohnya nikotin. Alkaloid golongan tropan, contohnya atropin dan skopolamin. Selanjutnya alkaloid golongan quinolin, contohnya quinina. Berikutnya alkaloid golongan isoquinolin, contohnya morfin dan kodein. Alkaloid golongan indol, contohnya reserpin dan pinblastin. Terakhir alkaloid golongan purin, contohnya kafein. Berdasarkan asal biosintesis. Alkaloid sejati berasal dari asam amino N dalam cincin. Protoalkaloid berasal dari asam amino, tetapi N-nya di luar cincin. Yang terakhir ada pseudoalkaloid, bukan dari asam amino. Berdasarkan sumber. Tumbuhan. Sumber utama misalnya morfin, nikotin, dan quinin. Selanjutnya hewan. Sebagai alat pertahanan diri, misalnya bufotenin. Yang terakhir mikroorganisme, jamur atau bakteri tertentu. Misalnya alkaloid ergot. Manfaat alkaloid yaitu alkaloid berfungsi sebagai analgesik pereda nyeri, contohnya morfin dan kodein. Alkaloid berfungsi sebagai antitusif penekanan batuk, contohnya kodein. Alkaloid berfungsi sebagai anti kanker, contohnya pinkristin dan pinblastin. Alkaloid berfungsi sebagai anti malaria, contohnya kina. Selanjutnya alkaloid stimulansia saraf, contohnya kafein dan nikotin. Berikutnya alkaloid berfungsi sebagai anestesi lokal, contohnya kokain. Berfungsi sebagai antimikroba dan antiparasit, contohnya beragam, alkaloid tanaman obat. Selanjutnya berfungsi sebagai insektisida alami, contohnya nikotina, red, dan rotanon. Selanjutnya berfungsi sebagai pertahanan tanaman dari hama, contohnya berbagai alkaloid daun atau biji. Yang terakhir berfungsi sebagai bahan penelitian obat baru, contohnya senyawa turunan alkaloid. Selanjutnya kita masuk identifikasi alkaloid, yaitu ada 4 uji. Yang pertama ada uji drag and drop. Reagen yang digunakan yaitu kalium bismut iodida. Prinsipnya untuk membentuk kompleks tak larut. Hasil positifnya endapan jingga coklat. Yang kedua ada uji Mayer. Reagen yang digunakan yaitu kalium merkuri iodida. Prinsipnya pembentukan endapan kompleks alkaloid HgL4. Hasil positifnya endapan putih krem. Yang ketiga ada uji Wagner. Reagen yang digunakan iodium kalium iodida. Prinsip pembentukan kompleks iodo alkaloid. Hasil positifnya endapan coklat kemerahan. Yang keempat ada uji Hager. Reagen yang digunakan adalah asam pikrat. Hasil positifnya yaitu endapan kuning. Materi selanjutnya yaitu glikosida. Glikosida adalah senyawa organik yang tersusun dari gugus gula glikon yang terikat secara kimia dengan aglikon bagian non-gula melalui ikatan glikosidik. Ikatan ini dapat terhidrolisis diputus dengan asam atau enzim, melepaskan gula dan aglikonnya. Sifat umum glikosida yaitu bersifat polar dan larut dalam air, berbentuk kristal dan rasanya pahit, mudah terhidrolisis menjadi gula atau aglikon, tidak stabil terhadap basa dan pemanasan, kemudian tidak bersifat basa. Klasifikasi glikosida. Yang pertama klasifikasi berdasarkan ikatan glikosidik. Pertama ada O-glikosida, contohnya digoksin senosida. Yang kedua ada N-glikosida, contohnya adenosin. Yang ketiga ada S-glikosida, contohnya sinigrin. Yang keempat atau yang terakhir ada C-glikosida, contohnya aloin dan mangiperin. Selanjutnya berdasarkan jumlah gula, glikon. Yang pertama monoglikosida, contohnya arbutin. Yang kedua ada diglikosida, contohnya senosida. Selanjutnya ada oligoglikosida, contohnya saponin kompleks. Klasifikasi berdasarkan jenis aglikon. Yang pertama ada glikosida jantung, contohnya digoksin dan digotoksin. Selanjutnya ada antrakinon glikosida, contohnya senosida dan aloin. Berikutnya ada saponin glikosida, contohnya ginseng saponin dan diosgenin saponin.
Berikutnya ada flavonoid glikosida, contohnya rutin, dan quercetin glikosida. Selanjutnya ada fenolik glikosida, contohnya arbutin. Berikutnya adalah cyanogenik glikosida, contohnya amigdalin dan linamarin. Selanjutnya ada steroid atau triterpen glikosida, contohnya digitonin. Dan yang terakhir yaitu iridoid glikosida, contohnya aukubin dan katalpol. Untuk manfaat glikosida, glikosida berfungsi sebagai kardiotonik atau glikosida jantung. Selanjutnya berfungsi sebagai laksatif, anthraquinone, berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, serta anti-hepatoprotektor. Identifikasi glikosida. Yang pertama ada secara umum, hidrolisis glikosida. Glikosida dipecah menjadi gula dan aglikon. Uji gula, Mollis, Fehling, atau Benedict. Yang kedua secara khusus, yaitu uji aglikon sesuai jenis glikosida. Yaitu ada beberapa, ada kardiak, contohnya Keller-Kiliani, ada anthraquinone, contohnya Bortrager, ada saponin, yaitu contoh ujinya yaitu uji busa, ada flavonoid, yaitu Sinoda, ada fenolik, yaitu FeCl3, dan yang terakhir cyanogenik, yaitu kertas pikrat. Kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu saponin. Saponin adalah senyawa metabolit sekunder yang bersifat seperti sabun. Dapat membentuk busa saat dikocok dengan air dan tersusun dari aglikon, sapogenin yang berikatan dengan gugus gula. Klasifikasi saponin. Yang pertama ada berdasarkan aglikon atau sapogenin. Saponin triterpenoid, contohnya Panax ginseng dan licorice. Yang selanjutnya ada saponin steroid, contohnya Dioscorea atau ubi jalar. Saponin berdasarkan kelarutan, yaitu ada 3. Yang pertama ada sangat larut air, contohnya ada saponin quinoa dan ginseng. Yang kedua ada kurang larut air atau larut alkohol, contohnya ada saponin steroid dari Dioscorea. Yang terakhir ada saponin tidak larut, pelarut nonpolar, contohnya ada saponin pada. Saponin berdasarkan struktur gula, yaitu ada 2. Yang pertama ada monodesmosid, yaitu memiliki 1 rantai gula. Yang kedua ada bidesmosid, yaitu memiliki 2 rantai gula. Untuk manfaat saponin, yaitu saponin berfungsi sebagai antimikroba atau antibakteri dan anti jamur. Selanjutnya saponin sebagai antiinflamasi. Kemudian saponin bisa menurunkan kolesterol. Saponin ekspektoran atau mengencerkan dahak. Saponin berfungsi sebagai imunomodulator atau meningkatkan sistem imun. Selanjutnya, saponin berfungsi sebagai potensi anti kanker pada beberapa jenis. Dan terakhir, saponin sebagai bahan pembusa alam. Untuk identifikasi saponin, yang pertama kita ada uji busa atau protes. Prinsipnya, sifat surfaktan saponin membentuk busa stabil. Caranya yaitu ekstrak ditambah air, lalu dikocok kuat. Hasil positif, busa stabil kurang lebih 10-15 menit. Yang kedua, ada uji hemolisis. Prinsipnya, saponin merusak membran sel darah merah. Cara ujinya yaitu ekstrak ditambah suspensi sel darah merah. Hasilnya terjadi hemolisis. Yang ketiga ada uji panilin asam sulfat. Prinsipnya yaitu reaksi warna dengan aglikon saponin. Untuk caranya yaitu ekstrak ditambah panilin ditambah H2SO4 pekat. Hasil positifnya warna merah ungu. Uji yang keempat ada uji Lieberman-Burkhardt atau saponin steroid. Prinsipnya reaksi warna inti steroid. Caranya ekstrak ditambah anhidrida asetat ditambah H2SO4 pekat. Untuk hasil positifnya hijau kebiruan. Uji yang terakhir ada uji presipitasi atau pengendapan. Prinsipnya pembentukan kompleks tak larut dengan ion logam berat. Cara melakukannya yaitu ekstrak ditambah timbal asetat atau barium klorida. Hasil positifnya terbentuk endapan. Kesimpulan dari materi ini yaitu alkaloid, glikosida, dan saponin adalah metabolit sekunder penting pada tanaman dengan struktur dan aktivitas biologis berbeda. Ketiganya berperan dalam pertahanan tanaman dan berpotensi sebagai bahan obat, misalnya antimikroba, antiinflamasi, anti kanker, kardiotonik, dan imunomodulator. Penggunaannya perlu memperhatikan dosis dan toksisitas karena pada kadar tinggi dapat menimbulkan efek samping. Sekian materinya, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.